Penyakit hati. Apa maksudnya ini? Nada ingin menarik tangannya dari tangan Radit. Namun tenaga Radit yang lebih kuat darinya membuat Nada selalu kalah melawan kehendaknya. Aku tidak menyuruhmu melakukan apapun. Aku hanya ingin kamu memakai ini. Apa ini sulit bagimu? Tanya Radit yang sudah menatap mata Nada. Dia memberiku cincin pernikahan. Apa sekarang dia ingin mengikatku selama-lamanya? Ini tidak boleh dibiarkan. Bagaimanapun juga, aku tidak mau menjadi istri kedua seumur hidupku. Walaupun jujur, cincin ini sangat indah dan aku sangat menyukainya. Tapi aku tidak boleh masuk ke dalam perangkapnya. Aku tidak mau berada di antara dia dan istrinya selama-lamanya. Nada menggigit bibirnya sambil terus menatap Radit, dan hatinya terus menguatkan dirinya untuk tidak tergoda dengan bujuk rayu Radit. Aku tidak bisa menerimanya. Pernikahan kita bukanlah pernikahan yang aku inginkan. Aku bersamamu saat ini karena perjanjian dengan keluargamu. Bibirmu mengeluarkan kalimat yang berbahaya, Nada. Aku tidak mungkin membiarkanmu tanpa cincin masuk ke dalam acara ibuku. Pakai cincin ini untuk menjaga harga diriku dan keluargaku. Jawab Radit sambil tangannya mencegah tangan Nada untuk melepaskan cincin di jari manisnya. Dan Radit juga memotong kalimat Nada sebelumnya untuk menghindari perdebatan di antara mereka. Karena mobil saat ini sudah ada di depan rumah besar keluarga Prayoga. Tidak perlu kau tegaskan seperti itu. Aku pun sudah tahu kalau pernikahan kita ini bukanlah kemauanmu. Kau hanya membuatku sakit saja, Nada. Tak bisakah kau bersikap lebih baik kepadaku? Apa kau sungguh tidak punya perasaan kepadaku? Setelah semua perlakuan baik yang telah kuberikan padamu, apakah hatimu begitu beku sehingga kau tidak bisa merasakan perasaanku padamu? Lirih bisikan di dalam hati Radit yang menahan kesal kepada Nada karena kalimat yang terlontar dari bibir Nada tadi. Namun tetap ditahan oleh Radit dan berusaha senormal mungkin keluar dari mobilnya, menggandeng Nada, dan mereka masuk ke dalam rumah keluarga besar Prayoga dengan tangan Nada sudah memegang buket bunga untuk Rianti. Klek. Selamat datang Tuan dan Nyonya muda. Sapa Bisiti dengan senyum mengembangnya saat membukakan pintu bagi keduanya. Radit menjawabnya dengan sopan, dan kemudian bertanya di mana acara berlangsung. Lalu menuju ke tempat acara dengan ajudannya sudah berjalan di belakang Radit dan Nada, membawakan semua yang tadi dipersiapkan oleh Radit. Hatiku semakin panik, karena semakin dekat jarak kami dengan mereka. Oh Tuhan, kalau aku bisa lari, aku ingin sekali lari dari mereka. Aku tidak suka bonsai dan aku juga tidak keberatan kalau aku tidak diundang di acara itu. Kenapa sih Nyonya Rianti tidak mengundang menantu sesungguhnya saja? Kenapa harus mengundang menantu bohong-bohongan sepertiku ini? Dan karena undangannya, orang di sebelahku ini sangat bodoh mengeluarkan banyak sekali uang untuk berbagai macam hadiah seperti itu. Kalian semua memang keluarga aneh. Aku tak bisa mengerti jalan pikiran kalian. Gumam Nada dalam hatinya yang masih berusaha untuk terlihat senormal mungkin dan tidak gugup di depan teman-teman Rianti. Raditya, Nada, kalian sudah datang? Rianti datang mendekat ke arah Nada dan sangat bahagia dengan bunga yang diberikan oleh Nada untuknya. Lalu Rianti membawa Nada sesegera mungkin ke kerumunan teman-temannya yang sudah penasaran ingin tahu siapa pasangan yang datang diundang oleh Rianti. Perkenalkan, ini adalah menantuku Nada, dan ini adalah anak laki-lakiku Raditya. Dengan wajah tersenyum sangat ceria, Rianti memperkenalkan keduanya kepada sahabat-sahabatnya. Wah, Raditya, sekarang istrimu jadi ada dua ya? Celetuk Tante Mirna sambil memberikan senyuman yang sangat manis pada Radit. Hah?
Jadi kamu punya istri dua? Salah seorang teman Rianti yang tidak tahu duduk permasalahannya cukup kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Mirna. Mana istri pertamanya? Apa enggak kamu undang Rianti? Tanya Tante Mirna lagi seperti berusaha menyudutkan Rianti. Istriku sedang mengurus butiknya hari ini, dan mohon maaf tidak bisa berkunjung dan ikut menjamu kalian semua dalam acara ini. Radit tahu tujuan dari Tante Mirna berkata seperti itu kemana. Tapi Radit berusaha untuk sesopan mungkin kepada Tante Mirna dan semua undangan yang ada di sana. Tapi sebagai permohonan maaf karena ketidakhadiran istri pertamaku, kedua istriku sudah menyiapkan sesuatu sebagai tanda permohonan maaf bagi kalian semua. Radit melanjutkan kalimatnya, lalu memberi tanda kepada ajudannya untuk masuk dan mengantarkan hadiah-hadiah yang tadi sudah dibelanjakan oleh Radit. Tentu saja, baru melihat merek yang ada di dalam tas karton, wajah teman-teman Rianti langsung berbinar. Mereka tidak tahan dengan yang namanya barang bermerek. Apalagi, kali ini mereka bisa mendapatkannya dengan gratis. Mereka memilih mana yang mereka sukai. Bahkan ada beberapa orang yang seperti berebut ingin mendapatkan barang yang sama. Walaupun itu tidak dibesar-besarkan. Karena rasa malu mereka di depan Radit, mereka juga mulai bersikap ramah terhadap Nada. Bahkan mengajak Nada untuk duduk bersama dan mengobrol dengan Nada. Mereka juga semakin kagum saat mendengar bahwa Nada adalah seorang mahasiswi kedokteran di satu kampus paling terkenal di Jakarta, dengan beasiswa yang cukup banyak didapatkan oleh Nada, walaupun tidak semuanya menyukai itu. Kau beruntung sekali punya anak yang pengertian, Rianti. Aku tak menyangka bahwa anakmu akan melakukan ini. Aku tidak akan menyarankan kegiatan kita dilakukan di rumahmu. Kalau aku tahu akan seperti ini akhirnya. Aku tidak boleh membiarkan orang-orang memiliki pandangan positif terhadap Rianti. Aku harus melakukan sesuatu. Tante Mirna kurang senang dengan datangnya hadiah-hadiah Radit, karena tujuannya dalam menjatuhkan Rianti di depan sahabat-sahabatnya. Inilah satu-satunya komunitas yang masih dimiliki oleh Rianti, setelah semua arisannya ditinggalkan oleh Rianti. Tante Mirna adalah orang di belakang semuanya membujuk dan membuat Rianti tampak buruk di depan teman-temannya. Dan 1 minggu lalu, Mirna mencoba untuk masuk ke komunitas terakhir yang diikuti oleh Rianti, yaitu gardening. Dan disinilah Mirna berada, mencoba untuk merusak citra Rianti di depan komunitas gardening. Kapan kita akan memulai latihannya? Tanya Mirna mencoba untuk mengalihkan fokus orang-orang dari memuja-muji Nada dan Radit. Kita bisa mulai sekarang, jawab seorang wanita yang kemudian berdiri, lalu mulai menceritakan semuanya tentang bonsai, membuat semua mata yang hadir di sana menatap ke arahnya, dan berusaha mendapatkan ilmu yang diberikan olehnya. Hingga akhirnya, sesi materi telah selesai, dan saat ini, mereka akan masuk ke dalam sesi praktek. Nada, apakah berkenan untuk membantuku mempersiapkan pupuk kompos dan pupuk kandangnya? Tanya Mirna yang memang tadi sudah berinisiatif di depan teman-temannya bahwa dirinya akan membantu menyiapkan pupuknya. Nada mengangguk. Tentu saja, jawab Nada kemudian berdiri dan menghampiri Mirna, lalu menuju ke tempat di mana pupuk diletakkan oleh Badri tadi pagi sebelum acara ini berlangsung.